Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, tahun 2020 hampir kita lewati, sudah masuk di penghujung waktu. Sederet kejadian penting, unik dan menarik tentunya sempat viral dan meraih atensi netizen sepanjang tahun 2020 ini. Selama 1 jam ke depan saya Wahyu Wibowo akan mengajak Anda untuk melihat kembali kilas balik peristiwa yang sempat viral di tahun 2020 ini. Pemirsa, di tahun 2020 menjadi tahun yang merubah kehidupan manusia dengan munculnya virus corona. Virus yang kemudian disebut dengan COVID-19 ini menjadi pandemi yang mematikan di seluruh dunia. Dampak yang ditimbulkan pun luar biasa. Ada pola kehidupan baru yang kemudian harus dijalankan manusia untuk bisa bertahan melawan pandemi ini. Di Indonesia, momen ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama positif COVID-19 menjadi topik yang paling viral dan ramai diperbincangkan. Sejak saat itu, beragam perubahan dalam tatanan kehidupan umat manusia terjadi. Mulai dari wajib mengenakan masker hingga pembatasan sosial. Ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Kepala berbadan otorita. 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 orang di Indonesia terjangkit virus corona. Seorang perempuan berusia 31 tahun disebut sebagai kasus 01 dan ibunya 64 tahun yang disebut sebagai kasus 02. Keduanya diketahui pernah berkontak dengan seorang warga negara Jepang yang kemudian diketahui positif corona saat tiba di Indonesia. Kedua orang yang positif COVID-19 kemudian dirawat di RSPI Sulianti Saroso. Yang pertama saya akan menyampaikan perkembangan dari kasus yang sudah kita declare kemarin, kasus nomor. Sejak saat itu, satu persatu kasus positif corona bermunculan di Indonesia. Rumah Sakit Sulianti Saroso yang merawat bahwa kondisinya baik, semakin membaik dari hari ke hari. Pemerintah kemudian menyiapkan rumah sakit khusus untuk merawat pasien positif COVID-19 yang terus bertambah. Setelah kasus COVID bermunculan di berbagai daerah, berbagai wilayah mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Tujuannya untuk membatasi arus gerak masyarakat guna menekan laju penyebaran corona. Kegiatan belajar akan terus seperti kemarin, tidak dilakukan di sekolah, tapi dilakukan di rumah. Kemudian semua fasilitas umum tutup, baik itu fasilitas umum hiburan milik pemerintah maupun tempat hiburan milik masyarakat, taman, balai pertemuan, ruang air Petra, gedung olahraga, museum, semuanya tutup.
Pemerintah daerah juga salah satunya adalah penjagaan di area-area perbatasan, terutama di saat mudik. Tapi selalu ada banyak cara jika ada keinginan, sehingga meski sudah dilarang mudik, masih ada saja warga yang mencoba untuk mudik dengan berbagai cara yang membuat berbagai pihak geleng kepala. Di Semarang, Jawa Tengah, aparat kepolisian menghentikan satu unit truk towing yang ternyata mengangkut mobil berisi warga yang hendak mudik. Saat melakukan pemeriksaan, petugas curiga mendengar ada suara dari dalam mobil yang ditutup terpal. Dan setelah diperiksa, ternyata ada 8 orang warga di dalam mobil yang hendak mudik ke kota Semarang. Polisi pun memerintahkan sopir untuk memutar balik kendaraan ke wilayah asal. Selain diterapkannya PSBB, pemerintah juga mulai menggalakkan penggunaan masker dan pola hidup sehat dengan mengingatkan masyarakat untuk rajin cuci tangan dan jaga jarak. Untuk memastikan masyarakat agar tetap bermasker, aparat juga memberikan sanksi. Mulai dari sanksi administratif seperti pemberian denda, hingga sanksi sosial seperti bekerja sosial hingga sanksi yang nyeleneh. Pakai masker ya. Jangan ganti pakai masker. Apabila keluar dari rumah. Janji siapa? Ini saya sendiri. Mau pakai masker? Mau. Ya. Makasih ya. Pemerintah DKI Jakarta misalnya memberikan sanksi sosial berupa kerja sosial menyapu jalan hingga meringkuk di dalam peti mati untuk memberikan efek jera. Sementara di Parung, Bogor, Jawa Barat, pelanggar protokol kesehatan dimasukkan ke dalam mobil jenazah selama 5 menit untuk merenungkan kematian akibat COVID-19. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, mereka yang tidak menggunakan masker diminta untuk berdoa di pemakaman pada malam hari dan diberikan kajian agama. Tak ayal, sanksi nyeleneh ini pun menjadi topik yang ramai diperbincangkan netizen. Penyebaran COVID-19 juga berdampak di sektor pendidikan. Dampak lain dari COVID di Indonesia adalah diterapkannya pembelajaran jarak jauh. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Bayu Abdul Muntolib, Sarjana Pendidikan. Sydney Sofia. Tidak hanya proses belajar mengajar, wisuda di tahun 2020 bahkan berbeda dari biasanya. Wisuda dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari wisuda online hingga wisuda drive-thru. Yang juga terdampak COVID-19 adalah dihentikannya umroh. Pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara ibadah umroh karena pandemi. Pelayanan pendaftaran umroh ditutup sejak 12 Maret 2020. Hal ini membuat setidaknya ada 2.393 jemaah Indonesia tertunda keberangkatan umrohnya akibat kebijakan pemerintah Saudi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Selain umroh, pada tanggal 2 Juni, Kementerian Agama memutuskan untuk tidak mengirim jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah. Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya, pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk
tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini. Keputusan ini saya sampaikan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Meski demikian, angin segar muncul di penghujung tahun 2020. Pada tanggal 1 November, pemerintah Arab Saudi akhirnya membuka kembali pemberian visa umroh untuk jemaah asal Indonesia, meski dengan sejumlah syarat. Di antaranya, jemaah harus berusia antara 18 tahun hingga 50 tahun. Berikutnya pemirsa, ada sejumlah aksi dan pernyataan kontroversial yang sempat viral di tahun 2020 ini. Tetap bersama kami di Kaleidoskop Viral 2020. Kembali bersama kami di Kaleidoskop Viral 2020. Tak hanya soal COVID-19 yang menyita perhatian netizen di tanah air, beberapa peristiwa di aspek sosial dan hukum juga sempat menghebohkan jagat maya. Mulai dari pernyataan kontroversial dari seorang pejabat publik yang menyebut berenang bisa menyebabkan kehamilan, hingga aksi nyeleneh sekelompok orang, seperti salah satunya yaitu munculnya Kerajaan Sunda Empire, hingga pesepeda yang masuk jalan tol. Misalnya ada sebuah mediasi di kolam renang, ada jenis ada kondisi sperma tertentu yang sangat kuat, walaupun tidak terjadi penetrasi, tapi ada orang terangsang gitu ya dengan kondisi itu mengeluarkan sperma, kan kita nggak ngerti di kolam renang. Nah itu bisa terjadi kehamilan walaupun tidak ada penetrasi. Februari 2020, pernyataan Komisioner KPAI Siti Hikmawati mengundang keriuhan di media sosial. Ia menyebut kemungkinan perempuan bisa hamil di kolam renang yang ada laki-lakinya. Sontak pernyataan ini mengundang beragam komentar, mulai dari yang mempertanyakan alasan medis, menyampaikan keprihatinan, hingga mengolok-olok pernyataan ini. Bahkan muncul pula tanda tagar yang menuntut Siti mundur dari jabatannya sebagai Komisioner KPAI. Ya, sementara kita lihat ini ya, bisa melihat ada sesuatu yang menonjol tapi bukan bapak. Yang juga ramai diberitakan media secara daring dan dibahas oleh warganet di media sosial adalah dugaan pelecehan secara verbal oleh seorang komentator sepak bola dalam laga antara Persita Tangerang melawan PSM Makassar pada awal Maret 2020. Komentar itu disampaikan saat gambar kamera mengarah kepada supporter wanita yang ada di stadion. Sebagian netizen meminta otoritas berwenang, dalam hal ini KPI, mengambil tindakan. Pernyataan komentator bola ini juga menjadi ironi di tengah peringatan Hari Perempuan Sedunia. Pada tanggal 18 Agustus, Bank Indonesia menerbitkan uang kertas Rp75.000 dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Uang pecahan ini hanya dicetak sebanyak 75 juta lembar dan disebar di seluruh Indonesia. Animo masyarakat yang ingin menukar uang Rp75.000 pun sangat tinggi. Setiap hari, BI menyediakan 300 lembar untuk ditukar di kantor pusat BI di Jakarta dan 150 lembar per hari di 45 kantor perwakilan BI. Namun tidak hanya soal penukaran uang, anak-anak berbaju adat dari berbagai daerah yang ditampilkan fotonya di uang edisi khusus Rp75.000 ini juga tidak luput dari perhatian netizen.
sistem penggunaan aset-aset bumi asal mereka datang ke Bandung mendaftarkan diri kepada sistem imperium dunia namanya Kekaisaran Sunda, Kekaisaran Matahari. Munculnya sebuah kerajaan baru, Sunda Empire, yang disebut memiliki cita-cita soal keadilan sosial di seluruh dunia juga sempat ramai di jagat raya. Sunda Empire mengklaim dirinya sebagai kekaisaran bumi dan matahari. Sunda Empire mengklaim meliputi 54 negara di dunia dengan Bandung sebagai pusatnya. Petinggi Sunda Empire, H.R. Harangga mengklaim kerajaannya bertujuan untuk menata kembali tatanan dunia untuk menciptakan perdamaian dunia. Artinya republik di bawah koloni. Dianggap meresahkan, menyebarkan informasi bohong yang berakibat keonaran, 3 petinggi Sunda Empire kemudian ditangkap. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung kemudian menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada mereka. Dan kita mau mendirikan Gulion, bukan mendirikan Gulion seperti Bank International Settlement. Selain itu, di bulan September, publik kembali digegerkan dengan munculnya Paguyuban Tunggal Rahayu di Garut, Jawa Barat. Paguyuban ini mengubah lambang negara dan mencetak uang sendiri serta mengklaim telah memiliki 13.000 anggota. Tak ayal, paguyuban ini pun ramai jadi perbincangan di media sosial. Polisi pun tak tinggal diam dan langsung melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, pimpinan Ormas Paguyuban Tunggal Rahayu, Sutarman, ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Masuk tol nih. Wah, gimana nih? Wah, bener ini. Di bulan September, sebuah video viral di media sosial. 7 orang pesepeda masuk ke ruas tol Jagorawi, kilometer 46, Kabupaten Bogor, dan melintas melawan arah. Para pesepeda ini tampak mengarah ke tempat istirahat tol Jagorawi, kilometer 45. Aksi para pesepeda ini mengundang reaksi netizen. Mereka menyayangkan sikap para pesepeda yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005, pasal 38 ayat 1 disebutkan, jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Yang juga ramai adalah munculnya sebuah foto di media sosial yang menunjukkan seekor komodo tengah berhadapan dengan truk di Pulau Rinca yang berada di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian langsung menanggapi. KLHK memastikan pembangunan sarana dan prasarana di Pulau Rinca sudah mematuhi kaidah konservasi dan akan tetap mengutamakan keselamatan dan perlindungan komodo serta para pekerja. Saya akan memastikan penjagaan patroli setiap hari. Sekarang sudah dilakukan. Ini protokolnya mau kita pastikan lagi 10 ranger untuk fokus pada komodo agar tidak ada korban. 10 hari kemarin dibuka, ada pengunjung kira-kira 10 sampai 20 orang per hari, sehingga konsentrasi naturalis guide itu juga antara menyelamatkan komodo, ada pembongkaran, dan sekarang saya tutup sampai 21 Juni 2021 agar fokus pengamanan komodo. Ya, komodonya bisa digeser ke tempat yang agak aman, ya, dan dipastikan tidak ada konflik. Dan bagi para pekerja juga akan setiap pagi sebetulnya mereka diberikan briefing untuk pengamanan. Nyawa Mas
bulan November, sebuah rekaman video berdurasi 10 detik viral memperlihatkan aksi nekat seorang pria yang bergelantungan di tiang pinggir jembatan jalur kereta api di Bogor, tepatnya di jembatan Sungai Cikeas, jalur kereta api Cibinong, Nambo. Dalam video terlihat sebuah sepeda motor yang diletakkan di pinggir jembatan rel. Tak lama, terlihat seorang pria sedang bergelantungan di tiang dan diduga pria itu hendak melintas di atas rel. Namun akhirnya justru terjebak karena ada kereta yang melintas. Jagat maya pun ramai memperbincangkan video ini. Mereka menyayangkan aksi pria yang membahayakan keselamatan jiwanya. Selanjutnya pemirsa, ada film pendek Tilik yang juga menghebohkan dunia maya. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Bu Tejo. Sesaat lagi tetap bersama kami. Kembali di Kaleidoskop Viral 2020, saya Wahyu Wibowo. Pemirsa, dunia hiburan tanah air juga ikut menyumbang sesuatu yang viral dan menjadi perbincangan warganet. Masih ingatkah Anda dengan jargon yang satu ini nih? Agak sedikit bahasa Jawa ya. Mbok ya kalau jadi orang itu yang solutif. Atau Anda masih ingat mungkin dengan sosok Bu Tejo? Itu semua berasal dari film pendek berjudul Tilik. Film pendek garapan rumah produksi Ravachana Film ini bahkan menjadi tontonan paling dicari di tahun 2020, mengalahkan berbagai film dari mancanegara. Dan seperti biasa, kreativitas warganet pun juga tidak memakan waktu lama karena muncul beragam meme Bu Tejo menghiasi media sosial. Saya segarkan Anda kembali ingatan Anda tentang film Tilik berikut ini. Tilik jadi tontonan paling dicari di Indonesia di tahun 2020. Tilik bahkan mengalahkan film dan serial televisi dari dalam maupun luar negeri. Pendek yang dirilis pada 17 Agustus melalui kanal YouTube Ravachana Films ini mengisahkan tentang rombongan ibu-ibu yang menempuh perjalanan dengan truk untuk menjenguk Ibu Lurah yang sedang dirawat di rumah sakit. Dalam bahasa Jawa, Tilik berarti menjenguk orang sakit. Aku ki bukane nyilike bandane keluargane Dian lho ya, Cetok kecile Dian ki ditinggal minggat karo bapakne ya. Ibune wis duwe sawah ya ora sepiro. Mulakno rampung SMA dheweke ora kuliah. Nembe nyambut gawe handphone anyar, motor anyar. Ora? Yo. Kayak kowe iki duwe nang ngendi coba? Kayak larang-larang kabeh lho kuwi kaya aku ora ngerti merek wae. Sepanjang perjalanan, Bu Tejo menjadi sosok yang paling banyak berbicara. Dan tanpa informasi yang valid, ia bergosip tentang seorang perempuan warga desanya yang bernama Dian. Ucapan-ucapan Bu Tejo pun akhirnya menimbulkan spekulasi. Dian iya fitnah piye wong akeh seksine ora mau. Sosok Bu Tejo pun menjadi sangat viral sehingga memunculkan banyak meme di jagat media sosial. Piye, Bu? Trek, iki ki wis sadada tekan kene, piye nek dhewe iki mampir pasar gede wae, Manut, Bu, piye ibu-ibu kuwi liyane? Piye ibu-ibu? Nah, ya mangkat ta. Bener lho ya. Ya wis mampir pasar gede wae ya. Jadi wong iki sing solutif ngono lho ya. Mangkat.
Supaya lebih lengkap, saya ajak Anda untuk berbincang bersama Bu Tejo atau Mbak Siti Fauzia sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam Bu Tejo. Apa kabar Bu Tejo? Selamat malam, sehat, alhamdulillah. Bu Tejo, sehat Mas Wahyu Wibowo ya. Saya mau tanya, apa rasanya menjadi viral dan terkenal sekarang sejagat raya Indonesia ini? Yang pertama itu rasanya itu kaget, deg-degan gitu loh. Itu kalau corot ini atau seperti orang lahiran tuh menunggu lahiran itu pas deg-degannya gitu ya. Gitu. Tapi sekarang sudah plong, sudah terbiasa ya? Iya, sudah mulai jadi terbiasa. Awal-awal kan kaget, tapi sekarang sudah mulai adaptasi gitu. Jadi ya, sudah adaptasi apalagi di media sosial. Di Instagram followersnya sudah 86.000 lebih, sudah verified account-nya ya? Sejak kapan ini verified account? Saya. Sebulan setelah rame-rame Tile itu ya. Tile itu kan 17 Agustus diunggah, jadi mungkin sekitar September, awal Oktober gitu. Verified gitu. Karena banyak sekali diperbincangkan. Iya, katanya gitu. Jadi kalau apa yang ada di pikiran Mbak Siti ketika sudah viral sebulan, 2 bulan setelahnya, apa yang direncanakan ke depan setelah tenar? Ternyata saya ini sekarang kan hitungannya sudah mulai banyak diperhatikan oleh orang banyak. Jadi sedikit menginfluence orang banyak gitu. Jadi apa kemudian yang bisa saya bagi terhadap orang banyak ini gitu. Energi apa yang kemudian ingin saya istilahnya ya berikan gitu buat teman-teman yang memperhatikan saya. Tentu saja energinya positif gitu ya, hal-hal yang baik gitu. Yang semoga kemudian kedepannya itu memberi arah yang baik juga gitu buat saya maupun buat orang lain. Gitu. Nah, permasalahannya karakter Bu Tejo ini kan cenderung negatif ya, nyinyir. Saya ada pertanyaan nih, tapi sebelumnya dijawab dulu. Aslinya juga nyinyir nggak Mbak Siti? Saya. Sebenarnya kalau nyinyirnya Bu Tejo itu kan sebenarnya dia mengkritik sekitarnya kan. Jadi nyinyirnya itu sejenis kayak kontrol sosial gitu prinsipnya. Kalau saya melihatnya begitu ya. Tapi kemudian kan ini benar atau tidaknya itu yang kemudian dilihat lagi gitu bahwa betul, justru malah dari situ kita berkaca apakah kemudian dari satu orang bicara, satu sumber kita langsung iyain aja gitu tanpa mengecek valid enggaknya beritanya gitu. Justru malah harus jadi orang yang smart dan cerdas, jangan mau dikirim opini model kayak begitu gitu sih. Ya, jadi lebih banyak yang suportif atau cenderung nyinyir juga ke akun media sosialnya Mbak Siti? Itu tuh saya tuh justru malah melihatnya penonton ini sangat cerdas, sangat tahu bahwa porsi saya memang melakukan pekerjaan keaktoran saya sebagai Bu Tejo itu ya memang sekedar pekerjaan gitu tentu saja, maksudnya sekedar build karakter aja gitu. Sedangkan saya secara pribadi kan saya jauh gitu ya, maksudnya dari sifatnya Bu Tejo yang kebetulan kok nyinyir gitu. Saya sih emang jauh gitu dari sifat aslinya Bu Tejo gitu sih. Kemudian Mbak Siti, seberapa besar perubahan hidup seorang Siti Fauzia atau Bu Tejo setelah Agustus, September, Oktober kemarin, 4-5 bulan ke belakang ini, hampir setengah tahun ini? Perubahannya sangat besar sekali karena saya itu kan sebenarnya bermula dari panggung ya, jadi lingkupnya itu kan cukup kecil menurut saya karena kan hanya barangkali orang satu kota gitu yang tahu. Sekarang se-Indonesia Raya gitu, itu sungguh kemudian membuat saya jadi di setiap tempat orang tuh jadi kenal saya gitu. Itu sih yang saya agak kaget gitu, ternyata cukup kaget juga ya, karena hal-hal yang sifatnya pribadi gitu kan sekarang sudah tidak lagi seintim dulu ya, sekarang kan harus dibagi dengan orang banyak gitu loh istilahnya. Jadi ya sudah mulai harus belajar sama situasi itu sih, bahwa ya saya dimiliki oleh orang banyak gitu istilahnya. Iya, pertanyaannya kemudian Mbak Siti, benchmark atau pondasinya Mbak Siti menjadi tenar ini cukup bisa dibanggakan, cukup besar lah. Standar masyarakat melihat seorang Siti Fauzia atau Bu Tejo ini cukup tinggi. Apa kemudian rencana ke depan yang ingin dihasilkan
terutama untuk memperkaya perfilman nasional? Itu karena saya sejatinya sebetulnya pekerjaan saya seorang aktor, justru malah dengan banyaknya kesempatan saya untuk memainkan peran di perfilman, tentu saja semoga itu menjadi hal-hal yang ditunggu-tunggu gitu sama masyarakat, meramaikan dengan sekian banyak warna film di negara kita gitu. Dan ya itu tadi, bahwa saya juga pengen ngasih informasi itu tadi sama teman-teman, bahwa kesenian itu tidak lagi dipandang hanya sekedar hobi gitu loh. Itu bisa dilakukan dengan hal yang bersungguh-sungguh dan ada value-nya gitu. Terakhir singkat saja Mbak Siti, seberapa menjanjikan film pendek di pasar nasional domestik itu? Seberapa menjanjikannya saya tuh nggak bisa memastikan ya, tentu saja. Cuman dengan dengan hitsnya Tile ini, dengan antusiasme penonton sedemikian besar, itu kemudian teman-teman yang lain, para sineas, teman-teman yang bikin film pendek ini juga bilang gitu sama saya bahwa filmnya itu juga banyak ditonton. Jadi mudah-mudahan justru malah dari sini penonton itu akan semakin banyak memperkaya khazanahnya untuk nonton film pendek yang lain gitu, Mas. Itu dia. Oke, kalau begitu saya nantikan terus ya. Jawabannya tergantung di masyarakat. Tergantung di masyarakat. Kalau begitu saya tunggu nanti karya-karya berikutnya dari Mbak Siti Fauzia. Terima kasih Bu Tejo, selamat malam sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Oke, baik pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Selanjutnya kami akan menghadirkan sosok-sosok yang pergi meninggalkan muka bumi ini sepanjang tahun 2020. Pemirsa, kehilangan sosok besar juga mewarnai tahun 2020 ini. Dari dunia hiburan tanah air misalnya, berpulangnya Didi Kempot, Glenn Fredly, dan juga suami diva tanah air Bunga Citra Lestari, yaitu Ashraf Sinclair, yang mewarnai trending topik di berbagai media sosial di Indonesia. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kaleidoskop Viral 2020. Saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Janjine lumanera nganti suwe-suwe pamit esuk. GD 725 sampai di GD. Sampai di GD pukul 7.25, kondisi tidak sadar, henti nafas, henti jantung. Segera kita lakukan pertolongan, kita resusitasi. Namun karena kondisi pasien buruk, pasien tidak tertolong. Pukul 7.45 dinyatakan meninggal oleh dokter. Ngalem neng dadaku, tambanono rasa kangen neng atiku. Ngalem neng aku, ben raden kesiramu tanding dalu. Tahun 2020 menjadi tahun patah hati. 5 Mei 2020, Godfather of Broken Heart, penyanyi campursari Didi Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Didi Kempot, meninggal dunia karena sakit jantung. Didi Kempot meninggal dunia pada usia 53 tahun di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Dalam perjalanan karirnya, Didi Kempot telah menghasilkan lebih dari 700 karya. Dalam 3 tahun terakhir, namanya melejit. Fansnya, para sobat ambyar yang terdiri dari sad boys dan sad girls, bahkan selalu berderai air mata tiap kali menyaksikan penampilan Lord Didi untuk menikmati tembang patah hati sang maestro.
Sebelum berpulang, almarhum Didi Kempot sempat akan menggelar konser 30 tahun berkarir. Meski impian itu akhirnya harus pupus. Neng apa senang aku yen wong gawe loroku pamer bojongan neng aku. Berita duka lainnya di tahun 2020 adalah meninggalnya aktor Ashraf Sinclair pada tanggal 18 Februari. Suami artis Bunga Citra Lestari ini meninggal dunia di usianya yang ke-40 tahun, diduga akibat serangan jantung. Ucapan duka cita dari berbagai kalangan terus mengalir di media sosial untuk mendoakan BCL. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu terukir manis. Kabar duka lainnya dari dunia musik tanah air adalah meninggalnya penyanyi bersuara emas Glenn Fredly. Glenn meninggal di Rumah Sakit Setia Mitra Fatmawati akibat sakit meningitis. Ucapan duka pun membanjiri lini masa media sosial, tak terkecuali dari Presiden Joko Widodo hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sementara dari mancanegara, kabar duka datang dari dunia olahraga. Legenda basket NBA Kobe Bryant meninggal dunia pada 26 Januari dalam kecelakaan helikopter di Calabasas, California, Amerika Serikat. Selain mantan pemain LA Lakers ini, putrinya Gianna bersama 8 penumpang dan 1 pilot juga turut jadi korban dalam kecelakaan ini. Dari dunia sepak bola, legenda sepak bola asal Argentina yang terkenal dengan julukan si tangan Tuhan, Diego Maradona, meninggal dunia pada 25 November waktu setempat. Maradona menghembuskan nafas terakhirnya akibat henti jantung. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah Argentina menetapkan 3 hari berkabung nasional. Metro TV, knowledge to elevate.